Melakukan atau mempelajari ilmu kebal ini untuk apa? Mau kemana? Perang tidak, membela Islam tidak, mensyiarkan agama juga ya kayak gitu. Kenapa tidak malu kepada Rasulullah? Kalau ente semua menggunakan ilmu kebal di dalam berjihad, kapan syahidnya? Ya, kapan syahidnya? Ya. Sebenarnya di tradisi pesantren itu pengetesan itu sebenarnya jarang-jarang karena ilmu tadi ini bukan tantangan. Okay. Kalaupun ada pengetesan paling uji coba sekali 2 kali. Tapi setiap ada pertunjukan kadang orang-orang yang mengaku memiliki ilmu al-hikmah kayak gini atraksi di mana-mana, memberikan pertunjukan di mana-mana. Jadi mereka seolah-olah bisa melakukan ilmu kelebihan ini dimanapun mereka mau. Ya. Jadi mereka bisa seenak mereka untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan pertunjukan kebal. Apakah seperti itu ilmu gaib? Jadi bisa dengan mudah kita minta. Kalau kita butuh kita minta. Lagi tidak butuh tidak usah minta kayak gitu. Apakah seperti itu ilmu Allah? Yang disebut dengan ilmu gaib. Kalau bagi saya ini bukan ilmu gaib tapi jantung itu kan hardware, bisa dipegang fisik. Iya, hardware. Nanti teleportasi alias jadi software. Jadi software. Ke kambing. Jantungnya itu di cloning, rusaknya cloning. Ke kambing. Hardware. Terus dirubah menjadi software, terus di-send atau di-copy paste ke dalam binatang atau hewan. Kepada kambing lah, seperti itu. Ini sangat luar biasa, ini pengobatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau ini tidak dibuktikan, ini bahaya nih. Besok orang udah nggak percaya lagi sama agama. Setuju. Bagaimana mungkin dengan perkara ilmu kebal ya, dengan perkara ilmu kebal yang bisa saya contohkan kemarin dengan mudah, dengan pisau yang sangat tajam itu saya asah sendiri. Mana yang di golongan Nabi Musa, mana yang di golongan Fir'aun. Tapi siapa kita yang jadi perwakilannya? Jadi seolah-olah pesulap ini di bagian dari Fir'aun. Terus di golongan Nabi Musa ini adalah para dukun. Jadi seolah-olah nanti ketika para dukun ini dikejar oleh para pesulap, mereka lari ke sungai, lalu membelah sungai, lalu lari di antara sungai itu. Mungkin mau membuat kisah seperti itu. Bacokan ketiga kena. Ya, bacokan ketiga. Luka dia. Tutup. Kekerasan, kekencengan. Hatinya was-was. Ya, hatinya was-was katanya. Oke, jeda dulu. Aduh. Harus ada takaran tenaga ya untuk melakukan trik ini ya. Teman-teman, mungkin ini adalah video yang kalian nantikan di mana saya memberikan reaction kepada penampilan atau atraksi atau pertunjukan dari beberapa orang yang dibawa oleh Bang Firdaus, yaitu pengacara para dukun Indonesia, yaitu untuk melakukan pembuktian di tempat podcastnya Denny Sumargo. Jadi dari video podcast Denny Sumargo di mana saya mengamati, saya menelaah, dan saya juga mempelajari beberapa pernyataan dari beberapa orang yang ada di sana, saya menangkap beberapa kesimpulan yang sangat penting untuk saya share di video ini. Nah, baik, tidak perlu panjang lebar ya. Biar videonya juga tidak terlalu panjang, saya akan langsung reaction dan akan memberikan opini secara spontan dari apa yang saya lihat dan saya ketahui nanti. Oke. Dukun itu kan adalah orang yang dianggap oleh masyarakat mempunyai kelebihan supranatural. Kelebihan goib ya, goib. Maupun non goib ya, di tengah masyarakat kelebihan lah. Kelebihan skill, kelebihan apa? Kalau urut iya itu seperti dukun. Iya, makanya saya bilang tadi kan dukun patah, jadi kalau bahasa universalnya dukun, tapi ada klasifikasinya. Ada dukun urut, dukun patah, dukun terawang, dukun sunat, dukun pelet, itu berbagai macam jenis, ada 12 jenis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, berarti sebenarnya kalau tukang urut saja bisa jadi dukun, terus orang yang membantu melahirkan juga disebut dukun melahirkan, terus ada yang ahli gigi, dukun gigi dan lain sebagainya. Berarti di sini dukun merujuk kepada suatu keahlian tertentu atau skill atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Itu bisa disebut dengan dukun. Pesilat bisa disebut dukun mungkin ya. Jadi pesilat atau pendekar mereka juga dukun silat. Jadi ahli silat kayak gitu. Namun yang menjadi stigma di masyarakat atau keyakinan di masyarakat, dukun itu apa sih? Pasti teman-teman mengarahnya dukun adalah orang-orang yang bisa menggunakan ilmu santet.
ilmu-ilmu mistis. Pasti seperti itu. Nah, dan yang hadir di sini adalah orang yang paham dengan ilmu mistis itu, orang yang menggunakan atau praktisi ilmu mistis. Ini dukunnya, ya. Ini dukunnya. Lanjut dulu. Makanya ada dukun supranatural namanya, yang akhirnya membuat cemar nama dukun-dukun itu sendiri. Karena apa? Perbuatan yang dukun supranatural ini ada yang perbuatan yang hitam, ada perbuatan yang putih, atau perbuatan yang baik atau tidak baik. Dengan menggunakan ilmu metafisikanya itu, ada beberapa oknum dukun yang menamakan dukun santet, itu akhirnya mencemarkan dukun-dukun yang lainnya. Nah, mungkin bahasa dukun-dukun santet ditambah lagi ada lagi oknum-oknum yang mengaku dukun tapi bukan dukun. Akhirnya dia buka praktek dengan menipu-nipu. Nah, itulah mungkin yang dimaksud oleh si pesulap merah. Namun yang disayangkan oleh kami, kenapa pesulap merah itu mengeneralisir bahasa dukun itu menjadi dukun keseluruhannya. Nah, jadi teman-teman, kenapa menjadi mengeneralisir? Yaitu menyeluruhkan segala jenis dukun. Ingat, dukun di sini adalah orang yang memiliki keahlian. Ya, pesilat, dukun silat. Orang yang ahli pijit, dukun pijit. Orang ahli gigi disebut dukun gigi. Yang bisa membantu melahirkan, dukun melahirkan. Jadi kita lanjut dulu. Nanti saya juga ingin memberikan penjelasan perihal hal ini, biar kita pahami dulu isi podcastnya. Meskipun saya sudah nonton, ingat di video ini sudah saya potong di bagian-bagian yang saya ambil. Oh, itu adalah poin yang bisa menjadi pembahasan di dalam video saya. Jadi saya tidak react semua, melainkan saya ambil beberapa poin yang sangat penting, yang sangat sensitif bagi akidah Islam. Ya, lanjut dulu. Seakan-akan dukun itu terstigma bahwa dukun negatif. itu negatif gitu loh. Jadinya. Ya akhirnya gara-gara bahasa pesulap merah itulah yang menjadi sekarang ini memblunder, sehingga ada bahasan-bahasan bahwa ada orang yang tidak percaya lagi dengan goib. Ya kan, ada bahasa seperti itu yang akhirnya menurut pandangan kami kok ini lari ke bahasa-bahasa orang-orang ateis gitu. Orang-orang Wahabi dan ateis dan Wahabi. Kenapa harus menyebut ateis dan Wahabi? Apakah orang Wahabi tidak percaya kepada yang disebut dengan mistis? Kadang penggiringan opini seperti ini sangat berbahaya. Di mana orang seperti mungkin ya Marcel Ladival, kita-kita yang tidak percaya pada dunia mistis, itu disebut pemahamannya seperti orang yang ateis, tidak percaya pada Tuhan, atau disebut Wahabi. Orang-orang yang disebut Wahabi ini, saya memiliki teman yang juga orang yang disebut Wahabi. Mereka menyebut nama mereka adalah Salafiyah, atau orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, yang mengambil benar-benar hadis sahihnya. Itu yang penjelasan mereka kepada saya. Sedangkan ateis ini orang yang tidak mempercayai Tuhan sama sekali. Nah, orang yang disebut dengan ateis sudah tidak mungkin mereka mau mempercayai tentang yang hal gaib. Ya, apalagi mau membongkar tentang rahasia perdukunan dan lain sebagainya. Melainkan dia akan masa bodoh. Dia hanya akan memikirkan kehidupan saja. Ya hidup, setelah hidup ya mati. Tidak akan ada kehidupan lain setelah kematian. Itu adalah orang yang ateis. Nah, jadi di sini yang ingin digambarkan adalah ketika orang tidak mau mempercayai kepada hal-hal yang disebut mistis yang dilakukan oleh dukun-dukun ini. Dukun ini memiliki banyak praktek ya. Praktek-praktek yang disebut dengan mistis. Ingat, saya ingin menyebutkan mistis. Karena mistis itu bukan gaib dan gaib bukan mistis. Nah, mistis itu terdiri beberapa hal menurut saya ya, yaitu indigo, terus meramal masa depan, membaca masa lalu, memiliki ilmu kebal, memiliki ilmu pukulan jarak jauh, laduni ala hikmah dan lain sebagainya, di mana itu menjurus kepada ilmu kedikdayaan. Ya, ingat ilmu kedikdayaan. Terus hal yang gaib. Gaib itu adalah keimanan, ya. Gaib itu adalah keimanan, di mana kita mempercayai kepada hal yang gaib, yaitu Tuhan, malaikat, jin, neraka, surga, hal-hal yang akan terjadi di masa depan, yang dimana itu hanya Allah lah yang tahu, dan ciptaan Allah sekelas malaikat pun tidak pernah mengetahui hal yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Nah, jadi ini mengarah kepada hal-hal yang mistis ya, di mana orang yang tidak percaya pada hal mistis itu diibaratkan tidak percaya kepada rukun Islam bagi Bang Firdaus tadi. Nah, di sini juga para dukun ini membicarakan tentang hal yang berbau dengan kesaktian yang sangat super, yaitu di mana mereka bisa melakukan transplantasi tanpa operasi, atau istilahnya orang yang sakit jantung ya, orang yang sakit ini jantungnya bisa ditransfer, yang sakit parah itu bisa diteleport menuju ke hewan tertentu, contohnya kambing atau ayam dan lain sebagainya. Jadi ada ilmu Hiraisin no Jutsu dari versi dukun di Indonesia, teleportasi. Nah, coba kita dengarkan seperti apa penjelasan dari mereka.
Kalau pemindahan ke kambing, yes. Bahkan tadi malam kita ke podcast saya boleh disebutkan. Pemindahan Ya penyakit. nggak apa-apa sebutnya nggak apa-apa. Pemindahan penyakit. Kita mengundang siapapun dalam rangka untuk menaikkan marwah ilmu hikmah. Mengundang siapapun untuk menaikkan atau membuktikan ilmu hikmah. Intinya ke sana. Lanjut lagi. Kalau dalam hal ini bahasa santri ya, karena saya dari bahasa santri, menaikkan muruah marwah ilmu hikmah dalam rangka itu, monggo kalau mau yang bersedia sakit benar, mahar seikhlasnya, kambing beli sendiri, dijaga oleh keluarga yang sakit. Kita hanya fokus ke pasien, pasien sakit jantung. Ini kalau bisa sakit yang berat-berat ya, jangan sakit sepele-sepele, dipindah kambing sayang. Nah, nanti teleportasi, jantung itu kan hardware, bisa dipegang fisik. Ya, hardware. Nanti teleportasi alias jadi software ke kambing, jantungnya itu di cloning, rusaknya ke kambing. Hardware. Terus dirubah menjadi software, terus di-send atau di-copy paste ke dalam binatang atau hewan, kepada kambing lah, seperti itu. Ini sangat luar biasa, ini pengobatan yang sangat luar biasa, di mana kita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, di mana kita tidak perlu melakukan operasi yang begitu rumit untuk menyembuhkan penyakit jantung. Tinggal beli hewan yang mungkin sekitar 1 atau 2 jutaan, kita bisa sembuh dan total. Karena apa? Penyakitnya sudah dipindah ke hewan, hewannya disembelih, dijadikan kurban lah, seperti itu. Jadi dapat 2 pahala di situ. Jadi kita sembuh dari penyakit dan kita bisa berkurban atau bersedekah dengan daging hewan. Luar biasa. Luar biasa pemahamannya ya. Jadi kalau kita mau berpikir secara logis sebagai seorang muslim, kita pasti mencerna perkataan ini. Sesuai logika enggak? Sesuai dengan nalar pikiran kita tidak? Sedangkan kita tahu ya. Ingat, kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki mukjizat kecuali hanya para nabi dan rasul. Para wali pun memiliki karomah, namun karomah itu tidak bisa kita minta untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki karomah, bagaimana agar saya ini bisa jalan di atas udara, atau bagaimana caranya saya agar bisa berjalan di atas air. Karomah tidak seperti itu, ya. Karomah tidak seperti itu. Kita tidak bisa langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi kali atau sungai yang besar, ada buaya, ada ular dan lain sebagainya yang mengancam nyawa, lalu kita ingin menyeberanginya, lalu minta kepada Allah untuk menyeberanginya dengan berjalan di atas air. Karomah tidak seperti itu. Karomah datang atau pertolongan Allah secara langsung ketika seorang wali itu benar-benar butuh karomah, bukan butuh ketika hanya untuk menjadi kebutuhan saja, ingin menyeberangi sungai, habis itu balik lagi, atau pengen jalan di udara, atau sedang kelaparan ingin mengambil buah kelapa, pengen terbang gitu. No, karomah tidak seperti itu. Karomah adalah pertolongan Allah tanpa diminta, tanpa dilatih, tanpa amalan, yaitu dimana hanya dengan bermodal ketakwaan saja. Nah, ini menggunakan ilmu apa? Menggunakan ilmu apa? Sedangkan kelasnya jauh dari kata, yaitu mungkin disebut wali. Ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Dimana kita bisa melakukan praktek penyembuhan, pemulihan manusia dari sakit dengan mentransplantasi atau mengkloning atau memindahkan suatu penyakit ke dalam tubuh hewan. Kalau Samsudin kan ke kelapa, ini ke hewan. Ini lebih canggih lagi berarti, luar biasa. Jadi bagaimana ini untuk ilmu kesehatan? Apakah daripada kita belajar atau sekolah tinggi-tinggi menjadi seorang dokter, apa kita jadi dukun saja agar bisa mengobati segala jenis penyakit dengan harga yang murah dan juga instan? Kenapa saya menyebutnya instan? Karena tinggal transfer penyakit seperti itu. Jadi inilah dunia dukun yang sebenarnya. Dunia dukun ini memang sulit untuk kita cerna. Karena apa? Mistis, halu. Saya pribadi tidak akan pernah percaya setiap ucapannya. Karena dilarang untuk mempercayai ucapan dari seorang dukun. Apapun yang dia katakan, entah itu tentang agama, mereka nyuruh kita ini dan itu, tapi tujuannya untuk sesuatu tertentu, nah itu tidak boleh. Lanjut dulu. Sebagaimana singgasana Ratu Bilqis ketika dipindahkan Nabiullah Sulaiman dengan izin Allah dengan berbentuk mukjizat. Nah, di sini ada cerita tentang mengenai singgasana Ratu Bilqis yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, yaitu dengan teleportasi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Nabi.
itu nabi. Ya, nabi diberikan kemampuan masing-masing. Ya. Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Ibrahim bisa menghidupkan hewan yang sudah mati dicincang-cincang atau bisa hidup di dalam kobaran api. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, sedangkan Nabi Sulaiman memiliki banyak sekali mukjizat. Salah satunya adalah memindahkan barang ini. Tapi Nabi Sulaiman tidak serta-merta bisa memindahkan atau mau melakukan halnya dengan sesuka hati. Tidak. Itu hanya untuk membuktikan bahwa keberadaan Allah SWT itu ada. Karena pada zaman itu memang orang-orang terdahulu itu menyembah berhala, menyembah matahari, dan lain sebagainya. Sehingga butuh mukjizat untuk meyakinkan umat-umat yang sudah tersesat pada zaman dahulu. Dan kalau sekarang semua sudah tercerahkan dengan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua manusia, seluruh umat di dunia tercerahkan dengan kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Jadi tidak perlu lagi kita membuktikan atau meminta mukjizat kepada Allah. Karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, turunnya terakhir suatu mukjizat. Tidak akan ada mukjizat lagi. Nah, kalau kita mau percaya pada ucapan dukun, di mana dukun ini bisa memindahkan penyakit dari manusia ke binatang, istilahnya mau menyamakan kemampuan itu dengan kemampuan Nabi Sulaiman, yaitu memindahkan singgasana dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan ini memindahkan penyakit dari tubuh manusia ke binatang. Jadi, kalau kita mau masukkan ke logika, mau berpikir secara logis, berpikir secara akidah Islam yang benar-benar murni, maka apa yang disampaikan oleh orang ini tidak akan pernah bisa kita terima. Karena apa? Kemampuan yang sudah Allah turunkan, kemampuan yang sudah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, itu tidak akan pernah Allah berikan lagi kepada umat atau manusia zaman akhir ini. Karena apa? Seluruh mukjizat yang diberikan hanya diberikan kepada Nabi dan tidak akan terjadi lagi kepada manusia biasa. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana mungkin kita mau mempercayai ucapan dukun yang seolah-olah dia ingin menyamakan dirinya dengan tingkatan Rasul atau Nabi. Baik, lanjut. Ya, aku mau ke Kiai Suhud dulu. Nah, pandangannya sendiri tentang masalah ini gimana? Seharusnya si pesulap merah itu harus tahu diri. Saya juga sebagai bagian daripada hamba Tuhan. Saya juga bagian daripada komunitas umat yang ada di Negara Kesatuan Republik ini. Kenapa nggak harus tabayun seperti itu? Nah, yang dipermasalahkan di masyarakat sekarang dengan adanya pesulap merah dan Gus Samsudin adalah kebenaran satu tentang ilmu kebal. Ya. Nah, ilmu kebal ini kemarin kan pergi ke tempatnya Dr. Richard. Ya. Dicoba pakai apa? Jarum. Yang dilihat di situ nggak berani. Nah, Begitu banyak alasannya dan segala macam. Jadi jatuhnya rancu kan? benar. Nah, ini gimana nyelesainya? Ilmu kebal ada atau enggak? Oke, Nah. boleh saya jawab? Monggo. Jadi begini, dalam hal ini saya nggak mau tergiring sama suasana pasar ini, karena memang kalau pendekatan ala santri itu ilmu padi, Oke. ya merunduk, tapi bukan merunduk untuk dirunduk-rundukkan ya. Ya bukan untuk diinjak tuh. Ya. Lah, ilmu hikmah juga ditata atmosfernya. Ya. Sebenarnya di tradisi pesantren itu pengetesan itu sebenarnya jarang-jarang, karena ilmu tadi ini bukan tantangan. Oke. Kalaupun ada pengetesan paling uji coba sekali dua kali. Tapi setiap ada pertunjukan, kadang orang-orang yang mengaku memiliki ilmu al-hikmah kayak gini atraksi di mana-mana, memberikan pertunjukan di mana-mana. Jadi mereka seolah-olah bisa melakukan ilmu kelebihan ini dimanapun mereka mau. Ya. Jadi mereka bisa seenak mereka untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan pertunjukan kebal. Apakah seperti itu ilmu gaib? Jadi bisa dengan mudah kita minta. Kalau kita butuh kita minta, lagi tidak butuh tidak usah minta, kayak gitu. Apakah seperti itu ilmu Allah yang disebut dengan ilmu gaib? Kalau bagi saya ini bukan ilmu gaib, tapi ilmu trik atau ilmu mistis, di mana kita bisa mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Contohnya kita bisa memberikan pemahaman secara Islamik, namun yang kita pakai adalah ilmu-ilmu yang di luar syariah. Ini yang mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Ini sangat berbahaya bagi akidah. Tentunya saya di sini berbicara tentang apa yang sudah saya ketahui. Contohnya seperti ilmu kebal. Ilmu kebal ada, tapi menggunakan trik. Yang saya tahu menggunakan trik, di mana saya sudah mempraktekkannya juga. Nah, bagi teman-teman yang juga belum tahu, ingat sekali lagi, jangan sampai kita terpedaya dengan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang itu sejatinya yang disebutkan dengan ilmu Allah dan mereka bisa minta kapanpun mereka mau. No, ilmu gaib tidak seperti itu rumusnya. Jadi
Jadi gimana ya saya menanggapi ini tuh, dari awal mendengar setiap perkataan sudah ada unek-unek yang ingin saya sampaikan. Coba kita lanjut dulu. Karena bukan ilmu hawa nafsu. Untuk meyakini adanya hal goib. Bukan ilmu hawa nafsu. Nabi pun juga begitu, ketika ditantang suatu ketika momentum mukjizat belum datang, Nabi menjawab, saya nggak bisa apa-apa. Oke. Bahkan seorang nabi pun ketika ditantang, ingat, ketika seorang nabi pun ketika ditantang, ketika tidak ada mukjizat, tidak bisa apa-apa. Nah, ini sudah menjadi disclaimer dari pembukaan atraksi ini atau pertunjukan ini. Dimana kalau seorang nabi pun, ingat, tanamkan kepada pemikiran kalian, hati kalian, seorang nabi itu tidak bisa melakukan apa-apa sebelum ada turunnya mukjizat. Nabi saja masih menunggu turunnya mukjizat untuk melakukan suatu tindakan yang besar. Dan bagaimana mungkin manusia akhir zaman bisa melakukan tindakan yang luar biasa kapanpun dia mau? Dan bagaimana mungkin orang akhir zaman ini bisa melakukan kesaktian, kedikdayaan kapanpun mereka mau? Sudah logika? Kalau masih belum saya jelaskan lagi. Seorang Rasul pun, contohnya seperti Nabi Musa, dia berdoa kepada Allah untuk membelah lautan. Apakah bisa dengan Nabi Musa meminta terus-menerus? Habis dibuka, tutup lagi lautnya. Habis ditutup, buka lagi. Terus, apakah bisa seperti itu? Enggak, tidak bisa. Jadi itu hanya bisa dilakukan mungkin hanya sekali. Karena di posisi terdesak juga. Karena waktu itu Nabi Musa juga dikejar oleh Fir'aun untuk dibantai. Akhirnya Allah memberikan pertolongannya untuk membelah lautan sebagai jalan melewati atau menyeberangi lautan tersebut. Setelah mereka menyeberang, barulah ditutup lagi itu lautan. Nah, itu pertolongan Allah yang disebut mukjizat ketika di posisi Nabi tersebut kondisi terdesak. Ingat, kondisi terdesak. Bukan untuk pamer. Sudah masuk logika? Bukan untuk pamer, bukan untuk unjuk kebolehan, dan juga bukan untuk kesombongan. Tapi orang-orang di akhir zaman ini melakukan atraksi-atraksi demikian, yaitu kapanpun mereka mau, kapanpun mereka butuh, dia bisa langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekebalan. Dari sini saja sudah bertentangan dengan mukjizat Rasul. Ingat, itu sudah dengan mukjizat, di mana tingkatannya bagi orang yang sudah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menerima perkataan Allah langsung melalui malaikat Jibril. Sedangkan umat zaman akhir ini apa gitu? Bisa segampang itu minta kepada Allah untuk diberikan ilmu kedikdayaan, kebal. Sehingga bisa kapanpun mereka minta kepada Allah agar diberikan kekebalan dan kebal. Minta kekebalan di depan banyak orang, diberi sama Allah. Terus minta di tengah hutan untuk kekebalan, diberi. Minta di sungai kekebalan, diberi. Jadi bisa seenak itu minta-minta kepada Allah dan langsung diberi. Sebegitu dekatnya kalian dengan Allah. Sampai-sampai mengalahkan mukjizat Rasulullah. Yang dimana, ya kalau kita berbicara masalah hal kekebalan, Rasul pun kenapa tidak berdoa untuk meminta kekebalan? Agar ketika perang tidak ada orang-orang yang dicintai atau para sahabat yang disayangi oleh Rasulullah wafat, meninggal. Melainkan Rasulullah tidak melakukan hal itu. Lalu kenapa kita sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasulullah, meminta apa yang tidak Rasul minta, yaitu kekebalan? Untuk apa? Misalkan kekebalan, misalkan orang-orang yang mengaku kebal ini mau jihad. Apakah butuh ilmu kebal? Sedangkan orang pergi berjihad, tujuannya apa? Untuk mati syahid. Ya, kita dirampok, kita dibegal, kita dihadang oleh preman, menggunakan parang, menggunakan celurit, dan kita jihad di sana. Kita melawan penjahat itu. Apakah kita harus membawa jimat agar bisa kebal? Tidak. Ya, kita melawan dengan apa yang kita mampu, kita mati di sana, maka kita syahid. Karena melawan kezoliman. Kita hitungannya di sana adalah jihad. Itu ada hadisnya dan sahih. Masya Allah. Jadi teman-teman, di sini saya ingin memberikan gambaran secara logika kepada teman-teman sekalian mengenai pemahaman saya dengan keadaan sekarang yang disampaikan oleh para dukun ini. Lanjut. Makanya ketika Sayyidina Ali dites oleh Yahudi yang nakal, nakal kritis, Oke. Sayyidina Ali dipanggil oleh pendeta-pendeta Yahudi. Ali, coba kamu berdiri, angkat satu kaki. Satu lagi, angkat lagi. Ya nggak bisa. Temanmu bohong. Katanya temanmu bisa Isra Mi'raj dari bumi sampai ke langit 7. Iya, itu kan gaib. Saya mendapati suasana pertanyaan itu tuh terjadi pada hari ini. Jadi pemahaman metafisika itu difisikakan ansih. Iya. Saya mendapati suasana pasar itu. Saya paham. Jadi saya paham. menurut orang epistemologi akhirnya begitu. Iya, saya mendapati suasana pasar itu. Jadi gaib itu seolah-olah memang tidak ada gitu. Terlepas ada oknum namanya Mas Samsudin, Iya. itu beda bab.
kita harus adili secara lain Terpisah. Ya. Jadi jangan Harfiahnya menjadikan beda. ini. Kedua, amalan kami di Nahdien itu ada dalil-dalil, bahkan 4 madhab di pengajian Aswaja termasuk Kiai Idrus Romli. Azimat itu dibolehkan untuk madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali itu diperbolehkan. Oke. Ini madhab terbesar mayoritas NU, mayoritas Islam di seluruh dunia. Oke, siap. Tunggu bentar. Azimat diperbolehkan oleh 4 mazhab. Saya tidak habis pikir kenapa bisa menyampaikan keempat perihal ini, yaitu keempat imam ini bisa menghalalkan atau membolehkan dengan adanya jimat. Jimat seperti apa dulu yang dimaksud? Ini sangat berbahaya, ini pemahaman yang sangat berbahaya. Sedangkan di dalam Islam haram jimat. Ya. Saya akan memberikan penjelasan sesuai yang saya ketahui. Jimat jika menggunakan raja-raja tertentu, ya, tulisan-tulisan yang tidak jelas, tulisan yang tidak jelas tempatnya, hurufnya, dan memberikan lambang-lambang yang mungkin itu bisa disebut dengan simbol, lalu diikat-ikat, lalu kita pakai untuk keselamatan dan lain sebagainya, maka itu haram. Itu haram. Haram. Tidak boleh. Itu adalah hukum jimat. Kita menggunakan ayat suci Al-Quran, nih untuk menjadikan jimat. Haram. Kadang ada orang para dukun atau orang para supranatural, orang yang memiliki ilmu mistis, kadang ya ada oknum tertentu menggunakan Al-Quran untuk menjadikan jimat. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan tulisan seperti itu. Mereka bikin buletan, ya, terus disilang-silang, dikasih kotak-kotak gitu. Dan kalimah bismillah ini dipecah-pecah atau dimutilasi. Ba ditaruh di bawah. Sin taruh atas, alif ditaruh tengah, lam ditaruh pinggir, dimutilasi, terus digulung, diikat, terus dikasih bungkusan, terus dimasukkan ke kantong atau diikat pakai tali, dijadikan jimat agar kebal, agar selamat, agar disukai banyak orang, dan agar yang lain. Itu hukumnya musyrik, maka itu hukumnya haram, musyrik, syirik, dan sangat berbahaya. Ada, karena itu adalah bagian dari penyesatan dan tidak memuliakan Al-Quran. Memang betul saya sudah membaca ada beberapa pendapat dari ulama yang membolehkan jimat yang menggunakan Al-Quran. Misalkan kita menulis ayat kursi, ya. Ayat kursi kita tulis dengan bagus, dengan ya indah, dan kita letakkan di atas pintu agar kita terhindar dari jin, tidak ada setan yang masuk. Itu boleh. Karena ayat suci kita muliakan, taruh di atas. Tapi kalau ayat suci ya dijadikan jimat agar kita bisa memiliki ilmu kebal, tujuannya saja udah untuk kebal. Kebal dari apa? Mau kemana? Mau ngapain? Sedangkan para sahabat Rasulullah itu tidak pernah menggunakan ayat-ayat suci untuk melakukan kekebalan agar mereka tidak mati di medan pertempuran. Dan sekarang umat zaman sekarang melakukan atau mempelajari ilmu kebal ini untuk apa? Mau kemana? Perang tidak, membela Islam tidak, mensyiarkan agama juga ya kayak gitu. Kenapa tidak malu kepada Rasulullah? Kalau ente semua menggunakan ilmu kebal di dalam berjihad, kapan syahidnya? Ya, kapan syahidnya? Sedangkan bagi umat muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertakwa, benar-benar mereka menyerahkan jiwa dan raganya kepada Islam, bencana seperti apapun mereka tidak takut. Sedang sholat pun ada gempa bumi, mereka tidak akan minta perlindungan agar mereka dikebalkan, agar tidak mati diruntuhi oleh bangunan. Berkendara, kita ngebut, kita pakai jimat agar kalau jatuh kita tidak terluka, tidak patah tulang, tidak mati, dan lain sebagainya. Itu sudah tidak mungkin. Itu sudah di luar dari pemahaman akidah kita. Jadi selalu sedia jimat kemana-mana agar tidak mati. Sedangkan kematian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa? Mau kemana belajar ilmu kebal? Ya. Saya sebagai seorang praktisi bela diri pencaksilat, tentunya saya tahu hukum-hukum seperti ini. Dan saya selalu menentang keras bagi orang yang membawa agama kadang memasukkan unsur-unsur mistis ke dalam pencaksilat. Saya sangat tidak suka. Karena apa? Pencaksilat itu adalah murni kultur, budaya. Pencaksilat adalah murni gerakan seni dan ilmu pertahanan diri. Rasulullah juga belajar bela diri, tapi tidak memasukkan unsur kekebalan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mau mengatakan kebal ini sebagian dari ilmu gaib, salah besar. Tapi kalau kebal sebagian dari ilmu mistis, bisa jadi. Lanjut. Kalau memang suasana momentum kayak saudara Yasin tadi, kan kita tanya pengen nantang-nantangan atau pengen
menuntut ilmu benar, kan udah niatnya beda. Betul. Suasana hati juga lebih teduh, lebih nerimo. Kan satu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa gaib itu ada dan kita lebih percaya sama Tuhan. Ya, satu Ya. itu. Yang satu adalah untuk membuktikan keakuannya kita. Aku pengen nanya dulu, ilmu kebal ada nggak? Ilmu kebal itu ada. Oke. Cuma kan Iya. sekarang adalah apakah ilmu kebal itu masuk dalam goib atau tidak? Bapak ke tempatnya si Dr. Richard. Iya. Kemudian ditantang pakai tusuk jarum. Iya. Jarum aja nggak berani, ngerti kan maksudnya? Iya, Itu iya, kan oke. yang akhirnya menjadi Begini, bola liar itu gitu. tidak simpel itu. Jadi gini, kenapa saya somasi Dr. Richard Lee? Karena dia melakukan tipu daya terhadap kami dan klien kami. Tipu dayanya apa? Tipu daya karena pada saat itu dia bilang, yuk kita tes-tesan. Waktu itu saya sudah bilang sama Dr. Richard, Dr. Richard siapkan waktu yang khusus Oke. agar mereka bisa mempunyai Ritual? ruang untuk ritual berdoa kepada yang Oh, jadi butuh ritual ya. Jadi harus ritual dulu. Ada ritual tertentu untuk melakukan atraksi tusuk jarum. Nah, minta mukjizat kayak gitu. Jadi ini seolah-olah ingin melakukan pembuktian, dan pembuktian itu sebenarnya untuk apa sih? Kalau Rasulullah kan ingin melakukan pembuktian untuk menunjukkan suatu mukjizat, karena memang musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Islam, ya, orang-orang yang benar-benar menyembah suatu berhala dan tidak mempercayai Nabi juga sebagai Rasul. Nah, kalau sekarang bisa seenak itukah meminta suatu perkara kepada Allah SWT? Lalu kita mau minta kapanpun kita mau. Di acara podcast kita mau minta kepada Allah, ya Allah, aku mau kebal. Lalu Allah berikan. Terus kita lagi di jalan, takut diganggu orang, minta kepada Allah, ya Allah, aku pengen kebal tusukan. Diberi kebal tusukan, sehingga ditusuk tidak mempan. Ya Allah, aku mau memiliki kekebalan sayatan senjata tajam. Lalu jalan dia ke pasar. Lalu ketika disayat-sayat tidak apa-apa. Apakah dengan semudah itu meminta kelebihan? Apakah dengan semudah itu meminta karunia kepada Allah? Seenak itukah meminta suatu kelebihan? Ya. Dari sini teman-teman bisa berpikir, ya. Ilmu Allah yang gaib itu ada. Cuman kita juga tidak bisa seenak jidat kita untuk meminta kepada Allah, apalagi hal-hal seperti itu. Ya. Lanjut. berdoa kepada Sang Halik agar mereka mendapatkan ridho dan akhirnya keinginan daripada Dr. Richard mesti ada itu dulu. Harus itu dulu. Nggak bisa tiba-tiba. Tidak bisa. Namun pada saat itu Dr. Richard Lee memaksakan mengetes. Nah, karena itu sifatnya Paksaan. bukan pada saat itu kan kita minta di break dulu, jangan di syuting kan, karena Oke. jangan masukkan kamera. Oke, ini juga sudah saya bahas di mana kemarin bahwa kalau di tempat Dr. Richard Lee tidak mau melakukan tusuk jarum itu karena belum siap, kenapa melakukannya lagi di tempat podcast yang lain? Ya, seperti itu. Memang pintar untuk berkelit ya. Itulah profesi dukun. Lanjut. Suatu masalah apapun di dunia ini, endingnya itu harusnya rujukannya ke tauhid. Untuk meyakini kebesaran Allah. Ya, entah itu jodoh, entah rezeki, entah itu sakit, entah apapun. Ya. Atau dari semangat kita ini, Saudara Mas Denny, Ya. saya tersengat oleh semangat Kanjeng Nabi Musa ketika melawan pesulap atau penyihir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun Ar-Razi dikatakan Ya. tukang sihirnya Fir'aun itu adalah pesulap. Ya, oke, Ini oke. pekerjaan yang dibenci para nabi. Tapi nggak Iya. merah dia ya. Iya. Nggak tahu kalau itu. Ya, di sini sudah terlihat dari perkataan seorang dukun untuk memojokkan dunia persulapan. Ya, karena pada zaman dahulu lawan Nabi Musa adalah para penyihir yang melakukan tipu daya. Tapi di sana atau di Al-Quran disebutkan dengan tukang sihir. Dan memang tukang sihir ini atau dukun ini melakukan banyak tipu daya. Namun kalau seorang pesulap sekarang, magician sekarang, mereka mengatakan terlebih dahulu bahwa memang ilmu yang mereka lakukan adalah semuanya adalah trik. Jadi kita sudah tahu bahwa profesi mereka adalah untuk menghibur. Orang-orang semua sudah tahu sekarang bahwa itu adalah untuk menghibur, hiburan semata. Bukan untuk mendakwahkan atau memperselisihi isi Al-Quran. No, tidak seperti itu tujuan pesulap sekarang. Lanjut. Sulap pertama ada di Mesir. Iya. Bahkan ada di ininya di piramid itu ukurannya juga Aku ada. baca kok itu. Itu Iya. sulap itu di Mesir. Hobinya Fir'aun mengumpulkan massa sayembara. Dulu ada perlombaan egg lah.
ayo lomba magician ini, atau apa atau guru atau master atau apalah saya. Kok ini kok kembali budaya itu kok dihidupkan kembali ya Allah. Zaman Nabi Musa ya. Iya, kok sekarang era modern kok dihidupkan bahkan dijadikan sebuah perlombaan. Iya kan akhirnya jadi rancu mana yang benar mana yang enggak kan. Tapi sih ngomong Islam. Iya. Kolaborasi sama Ustadz Faizar. Iya. Kan maaf, dalam hal ini Ustadz Faizar kan Muhammadiyah biasa itu lebih sedikit-sedikit nggak boleh ini. Kalau yang kan lebih fleksibel. Iya. Ini kok malah kolaborasi sama Marcel satu. Sementara kalau Reiki untuk orang Muhammadiyah itu nggak sepakat. Jelas itu bukan dari Islam lah. Supranatural Reiki itu nggak diterima oleh Muhammadiyah. Harusnya. Ini lucu. Kedua, pesulap. Ketiga, setiap pembukaan primbelnya Marcel, apa yang dibilang hitam, nggak ada mitos. Apa yang dibilang putih, yang ada adalah ilmu merah. Padahal kan di Quran sendiri, bahkan Nabi segala macam itu minadulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. From the darkness to the lightness. Kok dikatakan, apa yang dikatakan itu katanya ilmu hitam, nggak ada ilmu putih. Ini Tahan. Tadi menyebutkan suatu ayat, yaitu minadzulumati ilan nur. Jadi, dari kegelapan menuju ke cahaya. Kegelapan apa yang dimaksud? Kegelapan dimaksud di dalam Al-Quran adalah masa-masa jahil. Masa-masa di mana para umat atau manusia menyembah berhala. Itu dulu. Setelah datangnya Rasulullah SAW, itulah yang disebut dengan datangnya suatu pencerahan, cahaya. Mencerdaskan umat sehingga mengajak para orang-orang yang menyembah berhala ini menuju ke cahaya keterangan atau hidayah Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lanjut. Dukun ini adalah orang yang punya keahlian. Iya, keahlian lebih, baik supranatural maupun non supranatural. Ini gara-gara bahasanya Marcel, image jelek bahwa di agama kami tidak boleh loh itu musyrik ini segala Iya, tidak boleh. katanya maaf ya, di Islam katanya nggak boleh percaya dukun. Iya, tidak boleh percaya dukun. Tapi sementara ada beberapa agama yang masih mempercayai itu untuk. Nah, beberapa agama ya sudah. Misalkan agama-agama lain mau mempercayai dengan kemampuan atau perdukunan, ya silahkan. Tapi di dalam Islam, kita dilarang untuk mempercayai perdukunan atau menggunakan ilmu-ilmu dukun atau menjadi dukun gitu. Jadi tidak boleh membenarkan profesi dukun supranatural yang mempercayai ilmu mistis, yang mengaku tahu gaib, sedangkan tidak mau mengkaji Islam lagi. Bahwa ini loh, kita dilarang loh untuk mempelajari ilmu dukun loh. Kan bahaya. Ritual keagamaannya gitu loh. Iya, tapi kan artinya, kalau ikutin secara ke agama kita nggak boleh percaya, maksudnya itu loh. Iya, benar. Bukan begini. Gimana? Semua agama itu mewajibkan mempercayai hal yang gaib. Semua saya yakin. Itu iya. Saya yakin itu semua agama itu. Setuju. Ya. Dukunnya gimana? Nah, Ya, kan saya bilang tadi kembali lagi kepada entar dulu Pak Kiai. Sekarang saya berdasarkan undang-undang, jangan sampai kita salah gitu. Kalau berdasarkan bahasanya orang Islam saja ini nggak ketemu. Nah, jangan kembalikan kepada undang-undang. Ingat, jangan kembalikan kepada undang-undang kalau kita mau berbicara tentang hukum Islam. Hukum Islam itu menjabarkan atau hukum Islam itu mengkerucutkan masalah perdukunan atau masalah ilmu seperti ini kepada satu objek. Kalau kita menyebut dukun, lalu dukun pijat, dukun patah tulang, dukun dan dukun-dukun yang lain yang tidak berkaitan dengan ilmu mistis, mereka juga disangkut pautkan untuk tidak kita percayai. Nah, ini yang sangat berbahaya ini. Misalkan kita patah tulang, kita mau kemana? Ke dokter bisa. Atau ke tukang urut, atau ke tukang ahli pertulangan. Ya jadi bisa. Ya dukun pijat lah. Dukun ahli tentang sendi-sendi atau pertulangan. Nah, jadi kita bisa ke sana. Ya, bukan berarti ketika kita patah tulang, kita pergi ke dukun supranatural untuk disembuhkan secara mistis. Nah, ini yang salah. Ya. Jadi di dalam Islam yang dimaksud dengan dukun adalah mereka yang berkelit atau mereka yang menggunakan ilmu-ilmu mistis. Ya. Teman-teman bisa paham kan di sini kan? Ya, paham pasti ya. Jadi ini mau berkelit untuk membela dunia supranatural. Ya, supranatural seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali pemahaman akidahnya, kenapa tidak dilanjutkan kepada yang hak itu. Kenapa terjebak di yang batil dan malah membenarkannya dan mencari pembenaran. Coba lanjut. Kenapa ini dibuatlah undang-undang lalu dibuatlah pemahaman kata-kata baku tentang dukun dan lalu dijabarkan secara universal itu udah ada dalam kamus bahasa Indonesia. Oke. Apa yang dikatakan sama Bang Reddy tadi istilahnya kita memang umat beragama ini tidak boleh percaya sama dukun, hanya Setuju. percaya
adanya gaib. Ya. Oh iya, lanjut, lanjut. Kalau adanya dukun memang ada, tapi percaya nggak boleh. Ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa sih ada reasonnya? Karena kenapa? Iya. Kita sebagai umat Islam hanya percaya adanya gaib. Oke. Allah gaib, angin gaib, malaikat gaib, dan Surga neraka. ya, surga negara gaib, rezeki gaib. Surga negara. Gaib. Maka yang boleh dipercayakan, yang boleh percaya adanya hal gaib. Iya, Kalau dukun nggak setuju. boleh. Betul. Kalau kita Setuju, bicara setuju, gaib, saya setuju. yakin semua orang percaya kalau kita lihat kebesaran tanda-tanda Allah di dunia. Benar. Dengan adanya angin, siapa yang gerakin angin? Iya. Dengan adanya kehidupan ada kematian, ya kan? Iya. Itu semua ada tanda-tandanya. Tapi pertanyaannya sekarang menjadi seperti ini. Gaib itu sampai di mana sih Oke. hubungannya dengan manusia? Iya. Dan sebisa apa manusia mewakilkan gaib itu sendiri? Kalau di nabi-nabi kita tahu Nabi Musa Iya. melakukan suatu mukjizat, Ya. ya kan, atas izin Allah Iya. kepada para penyihir-penyihir Firaun. Pesulap Firaun. Pesulap. Ya, Dia oke. mengeluarkan dari tongkatnya itu ular beneran dan memakan ular-ular mereka seperti itu kan. Nah, Oke. betul. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus berhari-hari kok masih Oke, hidup. luar biasa. Oke. Iya, iya. Kemudian Nabi Ibrahim dan selanjutnya semuanya punya mukjizatnya yang Iya. tidak sampai ke nalar kita. Iya. Pertanyaannya, apakah manusia di luar Nabi mampu melakukan hal gaib itu dan batasannya sejauh mana? Kebal masuk nggak? Nah sekarang kan orang Tetap. tanya, kebal emang ada? Jujur loh, nggak ada yang percaya kebal itu ada. Iya. Akhirnya sekarang. Ya, makanya begini Mas Oke. Denny Darko. Gini. Denny Darko, Apa? Sumargo, Pak. Denny Sumargo, aduh Denny Darko lagi tahu. Ambil tarot, saya buka dulu. Sorry, karena saya jarang nonton YouTube. Jadi begini. Dia komedi, Wak. Jadi Iya. gini Mas Denny Sumargo. Iya. Ya. Kalau berbicara masalah hal yang goib dan yang nyata itu sudah diceritakan pada zaman Nabi Musa tadi tentang Firaun yang mengeluarkan para pesulap-pesulapnya untuk menakut-nakuti kaumnya Nabi Musa kan Iya, gitu. iya. Siap. Akhirnya mereka mengeluarkan sulap-sulap trik-intrik, mengeluarkan ular-ular yang berdasarkan Itu campuran kimiawi iya sama campuran tambang. Oke. Saya juga pernah membaca ya, atau saya juga tahu bahwa para penyihir dari Firaun ini menggunakan cairan merkuri, ya, cairan merkuri atau cairan kimia di dalam melakukan tipu dayanya. Di mana tali diberikan cairan merkuri sehingga dilemparnya tali itu seolah-olah bergerak dan lain sebagainya, melata lah seperti itu. Lalu pada saat yang bersamaan Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular yang sesungguhnya sehingga melahap tali-tali itu seketika. Nah, itu memang ada kisahnya di mana dari Firaun mereka menggunakan trik sebenarnya. Namun di sisi lain mereka kan ingin menyelisihi Nabi Musa di dalam kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di masa sekarang apakah mau disamakan? Sedangkan kita tahu sendiri bahwa sekarang para dukun-dukun ini, para pelaku mistis ini, mereka kebanyakan menggunakan trik di dalam abstraksinya dan itu dibongkar oleh para pesulap. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Jadi sekarang sudah terbalik. secara nyata antara statement yang dilakukan oleh si pesulap merah dengan statement para ilmu dukun ahli-ahli ilmu supranatural nih. Iya. Belum ada pembuktian. Iya, Makanya itu. harus ada TV Oke. yang menayangkan itu, mana triknya pesulap merah, mana triknya orang-orang debus Banten Udah, dan sekarang Oke. kita ingin menampilkan sesuatu yang gaib Iya. di depan kamera. Yang Siap. mana itu terjadinya atas kehendak Allah. Iya. Yang tidak ada manusia pun yang tahu. Betul. Atas dasar ridhonya. Dengan ditampilkan, diadu dengan ilmu trik sulap yang bisa kapanpun kita tampilkan. Karena itu adalah keahlian yang bisa dilogikakan. Iya. Benar. Yang menang yang mana di publik? makanya saya bilang tadi. pertanyaannya itu. Ya, sebenarnya bukan mencari yang menang yang kalah ya. Di Ya sini kalau Cerdas sekali dari pernyataan dari Bang Denny Sumargo, di mana menyatakan ilmu sulap bisa kita lakukan dimanapun kita mau. Ilmu sulap bisa kita lakukan setiap kita mau melakukannya, tanpa harus melakukan ritual-ritual terlebih dahulu. Namanya juga trik, ilmu yang bisa dijelaskan secara logika. Nah, sedangkan ilmu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, contohnya seperti ilmu sihir, ilmu kebal, ilmu pukulan jarak jauh dan lain sebagainya, ini praktisi-praktisi ini bisa melakukannya dengan golongan mereka sendiri. Sedangkan dengan golongan yang lain, misalkan mau dicoba dengan teknik yang lain, mereka berkelit, contohnya seperti Jindan kemarin,
mengaku kebal tusukan jarum ketika mau disuntik, berkelit dan lain sebagainya, sehingga melakukan berbagai macam alasan untuk tidak dilakukannya suatu pembuktian. Nah, sangat masuk akal yang dijelaskan oleh Bang Denny, bahwa memang kita tidak bisa seenak jidatnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan suatu kelebihan dan kemampuan tertentu kapanpun kita mau. No, tidak seperti itu Islam mengajarkan ilmu ketauhidan atau akidah Islam. Lanjut lagi. Kalau istilahnya mau diadu. Iya, di sini pembuktian. Namun kalau memang sudah terpaksa, akhirnya analogi orang jadi miring tentang hal yang goib, ya udah kita adu. Kita undang televisi, mana yang berani menampilkan antara si pesulap dengan si dukun yang mengandalkan supranatural. Dengan tujuan. Ya, dengan tujuan mengedukasi dan menjadi pemahaman yang universal akhirnya tentang agama di Indonesia. Jadi kalau ini tidak dibuktikan, ini bahaya nih. Besok orang udah nggak percaya lagi sama agama. Setuju. Bagaimana mungkin dengan perkara ilmu kebal, ya, dengan perkara ilmu kebal yang bisa saya contohkan kemarin dengan mudah, dengan pisau yang sangat tajam itu saya asah sendiri. Bagaimana mungkin hanya dengan perkara seperti itu orang langsung tidak percaya dengan agama? Tidak, agama tidak mengajarkan harus kebal. Agama tidak mengajarkan umatnya atau penganut agama Islam untuk melakukan atau bersyahadat. Kita harus percaya kepada yang dukun-dukun katakan, dimana percaya kepada ilmu kebal dulu gitu. Harus ada pembuktian terlebih dahulu dengan kebenaran Islam. Enggak seperti itu Islam mengajarkan akidahnya. Tidak, Islam mengajarkan secara logis loh. Islam mengajarkan secara logis ya. Tidak ada unsur-unsur mistis sekali di dalam Islam. Tidak ada. Jangan pernah samakan antara yang mistis dengan yang goib. Itu saja pesan dari saya. Lanjut. Gitu. Setuju. Jadi diadu. Kalau saya suasana, maaf, kalau saya pribadi suasana pasar gitu saya kurang. Ya, kalau beliau setuju. kurang. Kalau saya mengusulkan kepada televisi. Itu nanti yang beradu Iya. lagi ntar. Hah? Aduh, kebal-kebal sama itu. Ya kalau memang disuruh saya adu, nggak apa-apa. Wih, bahaya juga. Saya ngadu nggak apa-apa kalau memang disuruh. Yang penting televisi. Ini ajimat ya. Iya, enggak. Yang penting televisi mau menampilkan itu gitu loh. Kalau memang televisi mau menampilkan itu, oke. Mana yang pesulap? No. Mana yang di golongan Nabi Musa? Mana yang di golongan Fir'aun? Tapi siapa Ayo kita yang adu. jadi perwakilannya? Jadi seolah-olah pesulap ini di bagian dari Fir'aun, terus di golongan Nabi Musa ini adalah para dukun. Jadi dukun di kubu Nabi Musa dan pesulap di kubu Fir'aun. Jadi seolah-olah nanti ketika para dukun ini dikejar oleh para pesulap, mereka lari ke sungai, lalu membelah sungai, lalu lari di antara sungai itu. Mungkin mau membuat kisah seperti itu. Ini adalah suatu pernyataan di mana mereka ingin memojokkan karena sudah terpojok ya. Dukun sekarang ini, profesi dukun sekarang ini mulai terpojok dengan terbongkarnya trik-trik mereka di dalam menipu atau melakukan pembodohan di dalam masyarakat. Setelah banyak umat tercerdaskan dengan kejadian ini, mereka membuat stigma lagi di mana mereka ini berada di kubu yaitu Nabi Musa dan pesulap di kubu Fir'aun. Sedangkan sekarang berbeda rumus. Kalau pesulap sekarang contohnya seperti yang dilakukan pesulap merah yaitu membongkar trik-trik para dukun, dan itu benar-benar trik itu. Tapi kalau yang goib tidak pernah dibongkar. Contohnya membongkar keberadaan Allah itu. Enggak ada. Atau membongkar keberadaan malaikat, enggak. Itu yang goib. Jadi di sini saya memang mendukung gerakan Marcella Rival karena memang visi misinya sama dengan saya, cuman saya bergerak di bidang bela diri. Ya, saya bergerak di bidang pencaksilat. Karena di pencaksilat pun ada hal yang seperti itu. Itulah juga yang ingin saya luruskan. Itulah juga yang ingin saya dakwahkan kepada murid-murid saya dan orang-orang yang kenal dengan saya. Lanjut. Iya, makanya saya bilang tadi di sini. Makanya saya bilang Aku setuju sama Bapak. Iya. Pak Zud mau dan perwakilan. Setahu saya selama ini ketika si santri atau si A atau si B belajar hal-hal segitu, tapi kuncinya satu, tidak boleh sombong. Iya, Jangan disalahgunakan. Ya. benar. Nah ini kuncinya di situ. Pada saat sombong disalahgunakan akan mendapatkan dampak akibatnya tanggung jawab sendiri. Benar. Biasanya seorang guru tidak akan mau menanggung hal masalah. Iya, sekarang kan jadi pertanyaan kalau kita bicara tentang ilmu kebal. Tujuan dari ilmu kebal ini apa? Nah, sebenarnya begini,
Kalau Tradisi- untuk ilmu iya. penyembuhan kan ada. Jadi kita begini. buka orang. Ilmu kebal apa? Jadi begini, jadi Sebentar, gini. aku selesaikan dulu. Dan kemudian ini ada narasi di luar bahwa kalau Indonesia bisa ilmu kebal, lo kok ditembak peluru mati-mati juga? Iya. Kan ibaratnya gitu. Kenapa nggak semua TNI-nya punya ilmu kebal kan gitu? Monggo, dijelasin. Monggo. Kalaupun ada pengetesan kadang-kadang monggo. Saya nggak mau masuk suasana yang di luar itu. Karena ini ilmu merendah diri. Iya. Kita ini apa sih gitu loh. Kita apa sih gitu loh. Islam Iya. artinya berserah. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad kadang-kadang ditantang-tantang segala macam gitu, beliau nggak, kalau ilham atau wahyu belum datang, ya aku nggak bisa, memang aku kenyataannya nggak bisa. Tapi ketika datang, ya monggo. Iya. Ini suasana tadi mengakbarkan Allah, tidak mengakbarkan hawa nafsu kita. Betul, Mama. Iya. Tapi itu hal yang benar. Aku setuju sekali. Tapi itu juga dijadikan lubang untuk berlindung oknum-oknum. Coba momentum ini Nangkep boleh. toh? Lah. Oke. Nggih. Momentum ini boleh kita mencicipi lah bahasanya. Mencicipi. Boleh. Oke. Boleh. Mas Idris, Mas Yasin, bajunya dilepas. Tapi kalau bisa pusarnya di ini ya tutup. Ini digeser dulu mungkin ya. Ya, boleh. Minta tolong Luar digeser. biasa. Pusarnya ditutup. Karena auratnya laki-laki antara pusar sampai dengkul. Iya. Ini Pak siapa namanya? Oke, ini melakukan Pak Yasin. Pak penelitian ya. Yasin ini adalah Salah satu dari media untuk Media pengetesan. yang bacok. Ini saya. Kenal? Saya nggak kenal. Kenal baru di sini. Ini anggota saya. Oh, anggota. saya. Dari siapa? Oh, dari Di kantor hukum saya. orang hukum juga. Law firm, iya. Staff di kantor hukum saya. Nanti penjelasannya tentang pedang segala macam nanti setelah itu ya. Iya. Ya, monggo silakan. Saya tidak ganggu. Buka bisa kaosnya. Orang laki-laki. Ke belakang ya, ke belakang. Ke belakang ya, dekat ke belakang. Oke. Kiblatnya kemana? Kiblatnya. Kiblat Kita kemana? kesana. Menghadap kiblat. Sana ya? Gampangannya. Mau sholat. Oh, mau duduk atau berdiri? Berdiri aja. Berdiri. Izin ya berdiri. GG, monggo. Kemana? Sana ya. Oke, ngadep ke sana. Kiblat kemana sih? Sana. Sana. Oke. Harus kiblat ya, harus menghadap kiblat. Istighfar, kita memang nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang memberikan. Iya. Astaghfirullahaladzim. Iya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oke. Keyakinan kun fayakun, ikuti, hatinya membaca, pikirannya membaca, lesannya juga membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Melebu Allah. Tarik nafas. Metu Allah. Hembus nafas. Oke. Anekotake. Mengektekotkan. Urip. Ya. Dununge. Bahwa hidup arahnya. Bahwa otak hidup arahnya. Arahe si kodrat. Sirullah. Rahasia Allah. Zatullah. Zatnya Allah. Oke. Sifatullah. Sifate. Wesi. Besi. Ilang ono dosa kang wis kelakon. Allahumma Pakai emosi. sholli wa sallim Pakai emosi. wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wa sirri sari fi sairil asma'i Ya. wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya sayyidat taqalaini. Ya Bacokan ketiga kena. taqalaini. Ya. Bacokan ketiga. Luka dia. Tutup Kekerasan, kekencengan. hatinya was-was. Ya, hatinya was-was katanya. Oke, jeda dulu. Aduh. Harus ada takaran tenaga ya untuk melakukan trik ini ya. Harus ada takarannya. Kalau kita melakukannya kekencengan ya, deng, itu pasti tembus. Itu kalau dari segi trik. Saya membacanya dari segi trik. Ya, seperti yang saya contohkan, kalau saya menggunakan tenaga yang tidak pas di dalam melakukan pukulan tersebut atau bacokan itu, maka pasti tembus. Tapi kalau saya tahu tekniknya,
maka tidak akan tembus. Meskipun dari sini keras, ada tahapan atau titik-titik tertentu untuk melakukan ngerem. Ya, ngerem dimana ketika mendarat tidak sekeras itu. Akhirnya tidak luka. Ya meskipun kemarin sampai bunyi deg-deg-deg seperti itu. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan ya udah teman-teman sekalian, ilmu kebal itu memang ada. Namun trik. Sejauh ini saya masih melihat dengan trik. Ya, jadi sangat terlihat jelas ya di posisi ini, yaitu kegagalan ketika dibacokan ketiga langsung tembus atau luka. Itu bukan cuma sekedar luka yang saya lihat. Kalau hanya luka goresan kecil, maka itu tidak akan terlihat. Tapi tadi sangat jelas ketika golok itu nembus kulit. Itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi dari pengetahuan yang saya tahu, itu triknya kurang ya. Jadi itulah yang saya ketahui ya. Namun saya juga tidak ingin menjadi hakim di sini. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian saja bahwa kalau kita sudah meyakini sesuatu hal, yaitu yang berkaitan dengan akidah, maka jangan pernah berubah, apalagi goyah dengan pernyataan-pernyataan dukun. Apalagi sekarang sudah banyak terbukti dengan kegagalan-kegagalan mereka. Ya, oke, saya sudah stop ya. Saya sudah stop untuk mereaction karena semua poin sudah saya tangkap di sini, baik dari awal pembukaan sampai terakhir tadi pembuktian. Nah, terlepas dari polemik yang terjadi sekarang antara dunia dukun dengan ilmu logis yang tengah berseteru, kita tetap percaya kepada dunia gaib. Kita tetap percaya kepada yang gaib. Kalau kita mau percaya kepada yang mistis, maka itu yang tidak boleh. Percaya kepada yang gaib itu wajib, dan percaya kepada yang mistis tidak boleh. Ya, jadi itu saja dari saya. Semoga ini bisa mencerahkan ya untuk teman-teman sekalian bahwa kehidupan itu sebenarnya simple. Islam itu simple dan logis dan jauh dari segi mistis-mistis. Saya Heri Pras mengucapkan salam Pencaksilat.